Bab 191. David datang ke kantor di lantai 36. Kemudian, dia duduk di kantor manajer umum dan mendengarkan Pearl menceritakan masalahnya. Namun, Pearl menyembunyikan fakta bahwa Gunther mencoba membawanya ke tempat tidur. Dia hanya mengatakan bahwa dia ingin mereka menjual tanah itu dengan setengah harga. David sebenarnya berpikir itu tidak masalah, dan dia sebenarnya ingin menjualnya dengan setengah harga. Yang dia inginkan bukanlah menghasilkan uang, jadi tidak masalah apakah dia rugi atau untung. Dia hanya menginginkan poin mewah. Selama dia menghabiskan uang dan mendapatkan poin mewah, hal-hal sepele lainnya. Namun, hal itu tampaknya menjadi pukulan kecil bagi kepercayaan diri Pearl dan yang lainnya. Ditambah lagi, dia juga akan menciptakan citra dirinya yang tenggelam. Jika kabar tentang ini tersebar, semua orang akan mengirimkannya. Jadi bagaimana Pearl akan terus bekerja di Springfield? Bagaimana ibu kota Liga Timur akan terus berkembang? Apa gunanya memiliki sistem jika dia terus hidup dengan tenggelam? Oleh karena itu, dia harus memberi lawan serangan balik yang kuat tentang masalah ini. Dia harus memberikan pelajaran kepada pihak lain untuk menjadikan mereka contoh bagi orang lain. Juga, itu akan memberi Islip Capitals beberapa prestise di Springfield dan membuat pekerjaan Pearl lebih mudah. Nona Pearl, buat janji dengan pemilik dan jadwalkan pertemuan dengan orang Gunther dari Prosperity Properties. Saya akan membeli gedungnya dulu dan kemudian pergi menemuinya, kata David. Baiklah, Tuan Liddell, jawab Pearl. Kemudian, dia mulai menelepon. Namun, pemilik gedung kantor ini sedang sibuk untuk saat ini. Oleh karena itu, David harus bertemu Gunther dari Prosperity Properties terlebih dahulu. Pearl menelepon Gunther lagi. Nona Warner, sudahkah Anda menginstal? Jika Anda tahu itu akan menjadi seperti ini, jadi Anda seharusnya tidak melakukan itu sejak awal. Anda hanya membuat semua orang kesal. Melihat, Anda masih harus mematuhi saya pada akhirnya, kata Gunther dengan suara malas. Dia merasa bahwa Pearl pasti telah mendengar tentang identitas dan latar belakang dan sekarang mengambil inisiatif untuk meneleponnya untuk meminta maaf. Gunther, bosku ada di sini, dan dia ingin bertemu denganmu, kata Pearl terus terang. Oh, bosmu ada di sini. Kebetulan sekali, saya sudah lama ingin bertemu bos misterius Anda. Setelah bos Anda setuju, saya ingin melihat bagaimana Anda akan melarikan diri dari saya. Mandi dan tunggu aku, kata Gunther menggoda melalui telepon. Pearl tidak menanggapi Gunther. Pada akhirnya, kedua pihak membuat janji untuk bertemu di kedai teh. Pearl baru saja menutup telepon dari Gunther ketika Rhonda membuka pintu dan masuk. Ronnie, apa yang kamu lakukan di sini? Bukankah aku menyuruhmu menunggu di luar? Saya sedang berbicara dengan bos, kata Pearl kepada Rhonda ketika yang terakhir masuk. Dia tidak menyangka Rhonda tiba-tiba mendorong pintu terbuka dan masuk. Saya datang untuk melihat pria yang selalu memikirkan Pearl saya. Aku ingin melihat pesona seperti apa yang dia miliki yang bisa membuat terpesona, kata Rhonda sambil tersenyum. Ronnie, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Ini bos saya yang Anda bicarakan, keluar sekarang. Kita sedang membicarakan bisnis, kata Pearl sambil mendorong Rhonda keluar. Bagaimana saya berbicara omong kosong? Pearly, kamu sering memanggil namanya dalam mimpimu. Ah, ini sangat membuatku kesal. Kamu memanggil nama pria lain ketika kamu bersamaku. Petik 2. Ronnie, seru Pearl dengan wajah memerah dan mata sedikit merah. Ronnie sebenarnya telah mengatakan hal seperti itu di depan David dan membuatnya sangat malu. Bagaimana dia akan menghadapi David di masa depan? Dia sangat ingin melompat turun dari lantai 36. Rhonda juga merasa bahwa lelucon itu berlebihan dan dengan cepat berkata, saya hanya bercanda. Ini semua lelucon. Namamu David, kan? Aku hanya bercanda, jangan dianggap serius. David juga sedikit tercengang saat ini. Dia memperhatikan wanita ini bernama Rhonda sejak awal. Wanita ini unik, dan seolah-olah dia memancarkan semacam sihir yang menarik perhatian pria. Sosoknya bahkan lebih baik dari Pearl. Nona Mutiara, siapa ini? David bertanya seolah-olah dia tidak mendengar percakapan mereka. Liddell, ini Rhonda Rogers,
teman sekelas saya dari universitas dan juga sahabat saya, Pearl juga menenangkan diri dan menjawab. Hai, Nona Rogers. Terima kasih telah merawat Nona Pearl di Springfield, kata David dengan murah hati kepada Rhonda. Kamu masih memiliki sedikit hati nurani, tetapi kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Pearl lebih dekat denganku daripada kamu dan kami sudah saling kenal sejak saat itu, jadi sudah sewajarnya aku menjaganya, kata Rhonda. Bagaimanapun, aku masih harus berterima kasih. Nona Rogers, kapan Anda bebas? Aku akan mentraktirmu makan. Tidak dibutuhkan. Anda harus menyelesaikan masalah Pearl dengan cepat. Dia sudah sangat down akhir-akhir ini. Jika kamu tidak datang, dia akan dipaksa ke tempat tidur oleh orang Gunther itu. Setelah mendengar Rhonda mengatakan ini, David memandang Pearl dan bertanya, Nona Pearl, ada apa? Tidak apa-apa, Tuan Liddell. Katakan padaku, kata David datar. Nada bicara David membuat Pearl merasa seolah dia tidak bisa menolaknya. Bahkan Rhonda memperhatikan perubahan sikap David. Saat dia selesai berbicara, dia jelas merasakan cahaya dingin menyapu dirinya. David tidak tampak seperti orang biasa. Baru saat itulah dia mulai menatap David dengan serius. Setelah David mendengar apa yang dikatakan Pearl, seluruh tubuhnya mendidih karena marah. Awalnya, dia mengira Gunther hanya mencari uang, dan jika itu terjadi, mereka masih bisa mendiskusikannya. Bukankah itu hanya uang? Lagi pula dia punya banyak. Namun, sekarang pihak lain berani memupuk niat buruk terhadap Pearl. Dia jelas sedang mencari kematian. Dia sedikit beruntung sekarang karena dia telah mengirim Wayne dan Gordon untuk melindungi Pearl, jika tidak, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Liddell, saya tidak menderita karena saya dilindungi oleh Wayne dan Gordon. Sebaliknya, beberapa pengawal Gunther dijatuhkan ke tanah oleh Wayne dan Gordon, kata Pearl dengan suara rendah. Nona Pearl, di masa depan, saya harap Anda dapat melapor kepada saya tepat waktu. Jika Wayne dan Gordon hanya terlambat beberapa hari, dapatkah Anda membayangkan konsekuensinya? Apa yang bisa saya ubah bahkan jika saya memotong Gunther menjadi 8 bagian? Saya mengerti, Tuan Liddell. Apakah kita masih akan membahas Gunther? Tentu saja, kenapa tidak? Karena dia berani melakukan ini, dia harus siap membayarnya, kata David dengan nada tenang. Liddell, saya tidak memiliki latar belakang Gunther yang sangat kuat. Lagi pula kita bukan dari Springfield, jadi lupakan saja. Setelah David selesai berbicara, dia berdiri dan berjalan ke jendela. Kemudian, dia berkata, apakah dia? Saya ingin melihat seberapa kuat dia memiliki nyali untuk menjangkau orang-orang saya. Pada saat ini, Pearl menatap punggung David dengan bertanya. Ini adalah pria yang dia kagumi, dan dia berani menjadi musuh semua orang untuknya. Rhonda juga terpana pada saat ini. Ketika David berbicara, itu membuatnya merasa seperti sedang memandang rendah dunia. Bagaimana bisa seseorang yang begitu muda membuatnya merasa seperti ini? Itu sangat luar biasa. Bab 192. Gunther pengeboran ke lokasi yang disepakati dengan 2 pengawalan. Salah satu dari mereka memiliki perawakan pendek, tetapi dapat dilihat bahwa dia memiliki daya ledak yang sangat kuat. Dia adalah juara ring tinju bawah tanah dan telah memenangkan 27 kemenangan berturut-turut dan mengalahkan semua lawannya. Yang lainnya tinggi. Dia tampak setidaknya 2 meter dan beratnya lebih dari 300 kg. Dia adalah orang asing yang dikatakan pernah menjadi tentara bayaran. Meskipun Gunther tidak percaya bahwa ada orang yang berani melakukan apapun di Springfield, setelah apa yang dia alami terakhir kali di Starry Night Hotel ketika beberapa pengawalnya diperintahkan oleh 2 orang yang dibawa oleh Pearl, dia memanggil saudaranya Morris dan pergi ke ring tinju bawah tanah untuk memilih 2 orang yang kuat untuk melindungi dirinya sendiri. Alhasil, keduanya terpilih. Meskipun mereka ada di sini untuk menjamin keselamatannya, pada kenyataannya, Gunther ingin mereka membunuh 2 orang di sekitar Pearl pada saat mereka terlibat dalam perkelahian lagi. Kalau tidak, bagaimana dia punya kesempatan? Dia telah melihat 2 orang ini beraksi di ring tinju bawah tanah dan mereka berdua sangat kuat. Mereka mampu mengalahkan orang biasa dalam sekejap, jadi dia merasa bahwa setidaknya, mereka tidak lebih lemah dari mereka berdua di sekitar Pearl. Kali ini,
dia akan membawa mereka untuk melihat apakah mereka bisa mengalahkan pihak lain. Jika mereka tidak bisa, dia hanya akan menggantinya. Gunther datang ke tempat yang disepakati dan memasuki kamar pribadi. David, Pearl, Wayne, dan Gordon sudah menunggu. Ronda tidak datang, bukan karena dia tidak mau, tapi karena dia takut Gunther akan mengenalinya. Dia belum mau mengungkapkan identitasnya. Lagi pula, dia sudah mengenal Pearl selama bertahun-tahun dan tidak pernah memberitahu Pearl yang sebenarnya. Jika hal itu tiba-tiba terungkap, itu akan mempengaruhi tatanan Pearl. David sedang duduk di kursi sementara Pearl membuatkan teh untuknya. Sementara itu, Wayne dan Gordon berdiri di belakang David. Gunther masuk dan duduk di seberang David, menyesap secangkir teh yang dibuat Pearl, dan memandangi tubuh Pearl yang melengkung sambil tersenyum. Matanya penuh nafsu seolah ingin melihat menembus pakaian mutiara. Dia tidak memperhatikan David yang duduk di seberang atau dua pengawalnya yang berdiri diam di belakangnya. Pearl merasa sedikit tidak nyaman saat Gunther meliriknya. Setelah meletakkan teko, dia berdiri di belakang David dan menggunakan David untuk menutupi tubuhnya. Lalu dia meletakkan tangannya di bahu David dan dengan lembut mengusap bahunya sambil tersipu. David tidak mengira Pearl melakukan ini, dan ini adalah pertama kalinya mereka bertemu di dekat itu. Namun, dia dengan cepat kembali sadar setelah tertegun beberapa saat. Mata Gunther terbakar ketika dia melihat ini, tidak memenuhi tubuhnya. Mutiara adalah wanita yang disukainya, dan dia secara terang-terangan tidak menghormatinya dengan bertindak begitu intim dengan pria lain di depannya. Terlebih lagi, Pearl selalu menunjukkan sikap seorang pengusaha, tetapi sekarang dia menunjukkan sikap seorang wanita kecil yang rentan di depan David. Bagaimana bisa Gunther menerima ini? Dia tidak begitu marah pada waktu yang sangat lama. Pearl menyaksikan sorot mata Gunther berubah dari cabul menjadi marah dan tersenyum ringan. Tiba-tiba, dia membungkuk dan meletakkan kepalanya di bahu David, membekukan wajah David dengan pipinya yang lembut dan kenyal. David bahkan bisa mencium napas lembut Pearl dengan sedikit wewangian. Dia melihat bahwa Gunther hampir meledak dan mengetahui bahwa Pearl sengaja memprovokasi Gunther, jadi dia membiarkannya bermain-main. Dia tidak akan menderita kerugian apapun, bukan? Pearl ingin membuat Gunther kesal dan mempermalukannya, tetapi pada saat yang sama, dia juga ingin lebih dekat dengan David. Sejak David mengatakan bahwa dia akan membalas dendamnya tidak peduli seberapa hebat latar belakang Gunther, auranya benar-benar membuat terpesona, dan dia tahu bahwa dia telah sepenuhnya ditaklukkan oleh David. Karena tidak ada ruang untuk orang lain di hatinya, apa salahnya membiarkan David memanfaatkannya? Wajah Gunther berkerut dan dia tampak seperti akan meledak. Tiba-tiba, sebuah pikiran jahat muncul di kepala Gunther. Dia ingin menjatuhkan Pearl di depan David. Bukankah kamu menunjukkan cintamu di depanku? Saya akan melakukan hal yang sama kepada Anda ketika Anda berada di telapak tangan saya. Oleh karena itu, dia diam-diam mengirim pesan di bawah meja kepada saudaranya Morris, meminta untuk mengirim seseorang ke sini. Dia memberitahu Morris bahwa pihak lain adalah orang luar dan sangat kuat. Dia tidak hanya memperjuangkan proyek yang telah dia persiapkan, tetapi dia juga ingin menyerangnya. Bab 193. Setelah Gunther mengirim pesan, emosinya yang tadinya hampir meledak menjadi tenang. Saat dia melihat David dan Pearl, dia berpikir, ayo, lanjutkan dengan menunjukkan kasih sayangmu. Sial, aku akan menunjukkannya nanti. Saya akan membiarkan Anda melihat apa yang sebenarnya menunjukkan kasih sayang. Berpikir bahwa tidak akan lama sebelum dia mendominasi Pearl di depan David, hati Gunther yang bengkok tiba-tiba terasa jauh lebih baik. Sudah beberapa menit sejak Gunther memasuki kamar pribadi, dan tak satu pun dari mereka berbicara. Saat ini, David berkata, jadi, Anda Gunther. Saya mendengar bahwa Anda ingin tidak menghormati Nona Pearl dan Anda juga ingin kami menjual tanah yang kami tawarkan kepada Anda dengan setengah harga. Anda pasti salah dengar, kata Gunther. Oh, lalu apa kebenarannya? Katakan padaku. David bertanya. Yang benar adalah bahwa Anda tidak hanya akan memberi saya tanah secara gratis, tetapi Anda juga akan membersihkan Miss Warner di belakang Anda dan mengirimnya ke tempat tidur saya, jawab Gunther dengan arogan.
Aku ingin tahu bagaimana kamu memiliki kepercayaan diri untuk membuat permintaan seperti itu, kata David dengan bingung. Itu karena aku adalah putra kedua dari keluarga Daniel di Springfield. Jika Anda orang luar ingin mendapatkan pijakan di Springfield, Anda harus melayani kami dengan baik. Jika tidak, semua investasi Anda di Springfield akan gagal. Keluarga Daniel di Springfield. David mencoba mengingat apakah ada anggota SCC di Springfield yang memiliki nama belakang Daniels. Karena kekuatan pikiran sangat kuat, dia bisa mengingat hampir semuanya. Jadi dia dengan cepat mengingat bahwa SCC sepertinya memiliki anggota inti bernama Morris Daniels. Selanjutnya, kali terakhir dia bergabung dengan grup diskusi, pihak lain sangat kasar dan sepertinya berdiskusi dengan Bill. Meskipun keduanya tidak selalu terkait, mereka berada di Springfield, dan mereka semua memiliki Daniels sebagai nama belakang mereka. Ditambah lagi, mereka semua sangat arogan, jadi meskipun mereka tidak ada hubungan keluarga, mereka seharusnya saling mengenal, bukan? Putra kedua Daniels di Springfield. Anda tahu Morris. Apa hubungan kalian berdua? David bertanya. Gunther terkejut dengan pertanyaan itu. Apakah David mengenal saudaranya? Ditambah lagi, dia berani memanggil nama Morris tanpa rasa takut atau hormat. Siapa di antara orang-orang biasa yang berani menyebut nama Morris secara langsung? Mereka semua akan memanggil Morris sebagai Tuan Morris. Siapapun yang berani memanggil nama Morris di Springfield berada di tingkat yang sama dengannya atau terbaring di rumah sakit. Siapa itu David? Apakah dia memprovokasi orang yang kuat? Gunther bergumam dalam hati. Dalam beberapa tahun terakhir, salah satu alasan mengapa Gunther bisa melakukan apapun yang dia inginkan di Springfield adalah karena dia mengandalkan latar belakang keluarga Daniels di Springfield dan juga karena saudaranya adalah salah satu dari 4 talenta luar biasa di Springfield. Oleh karena itu, dia memiliki berbagai hubungan di Springfield, dan mampu melakukan apa saja yang dia inginkan. Alasan lainnya adalah meskipun dia sombong, dia tidak pernah memprovokasi karakter yang kuat. Dia sangat sadar akan hal ini. Sebelum menyebabkan masalah pada Pearl, dia dengan sengaja menyelidiki latar belakang Eastlick International dan menemukan bahwa itu adalah perusahaan investasi yang baru saja didirikan di kota Sungai di Provinsi Sungai Selatan. Meskipun perekamannya baik, dia tidak menemukan koneksi kuat yang mendukungnya. Itulah mengapa dia siap untuk mengeksploitasi pihak lain untuk mendapatkan banyak uang dan juga ingin membawa Pearl, beauty luar biasa ini, ke tempat tidur. Eastlick International baru-baru ini berinvestasi besar-besaran di Springfield, dan total investasi di tanah yang telah diambil David darinya telah melebihi 50 miliar. Jika pihak lain tidak bertindak sesuai permintaannya, dengan kekuatan Daniels di Springfield, Eastlick International pasti akan kehilangan segalanya. Itulah mengapa dia mengancam Pearl. Namun, sekarang sepertinya bos dari Eastlick International ini bukanlah orang yang mudah untuk dihadapi. Menurutnya, tidak ada orang biasa yang mengenal saudaranya Morris akan berani menjelajah dengan nama di depannya dan dibiarkan tanpa cedera. Bab 194. Kau tahu saudaraku? Gunther bertanya dengan tidak wajar. David tercengang. Dia tidak berharap Morris dan Gunther menjadi saudara. Maka tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Meskipun dia dan Morris sama-sama anggota inti SCC, Morris dan Bill berselisih satu sama lain, dan dia adalah orang yang ditambahkan Bill, jadi tentu saja, dia juga akan berselisih dengan Morris. Selain itu, Morris telah menunjukkan permusuhan yang kuat terhadapnya. Karena dia adalah musuh, dia harus dijatuhkan secara destruktif. Terlebih lagi, bahkan jika Morris tidak memusuhi dia, dengan apa yang telah dilakukan Gunther, David tidak akan bisa berdamai dengannya. Uang adalah masalah kecilnya, tetapi tidak menghormati orang-orang di sekitarnya akan intinya. Apakah saudaramu Morris mengetahui apa yang kamu lakukan? Apakah Anda ingin meneleponnya untuk memberitahu dia tentang hal itu? Anda dapat memberitahu dia bahwa nama saya adalah David Liddell. Petik 2. Pernyataan David membuat Gunther secara konseptual berpikir bahwa dia mungkin berada dalam masalah. Siapapun yang berani menyebutkan nama mereka di depan saudaranya berarti saudaranya juga akan mengenal mereka, dan kedua pihak mungkin berada di level yang sama. Bahkan jika tidak, mereka tidak akan jauh lebih buruk dari saudaranya.
Dia menyimpulkan bahwa masalah ini mungkin menjadi sedikit merepotkan sekarang. Dia tidak mampu menyinggung orang-orang yang berada pada level yang sama dengan saudaranya. Gunther memikirkan kemungkinan menyebabkan masalah bagi saudaranya. Bahkan dia akan takut ketika Morris menjadi marah. Siapa kamu? Gunther bertanya-tanya, sedikit tidak wajar. Bukankah aku sudah puas? Namaku David Liddell. Mengenai siapa saya, Anda bisa bertanya kepada Morris. Petik 2. Karena kamu dan kakakku saling mengenal, mari kita lupakan apa yang terjadi hari ini. Aku masih punya sesuatu untuk dilakukan, selamat tinggal. Setelah Gunther selesai mengatakan itu, dia bersiap untuk pergi. Dia perlu kembali dan belajar lebih banyak tentang identitas David. Kalau memanggil Morris sekarang, dia tidak berani melakukannya. Dia akan menunggu sampai dia tahu siapa David. Jika dia benar-benar tidak mampu menyinggung perasaannya, maka dia hanya akan meminta maaf. Seorang pria hebat tahu kapan harus menyerah. Bahkan pahlawan besar pun pernah dipermalukan sebelumnya, apalagi dia. Di penghujung hari, dia takut. Namun, saat dia bangun dan hendak pergi, dia dihadang oleh Wayne dan Gordon. David, apa artinya ini? Tanya Gunther sambil memutar kepalanya. Apa yang saya maksud? Anda menangguhkan proyek saya, dan bahkan untuk tidak menghormati saya. Apakah Anda pikir saya akan membiarkan masalah ini berhenti begitu saja? Apa yang kamu inginkan? Apa yang aku inginkan? Bukankah ada alun-alun di depan tempat ini? Pergi ke sana, berlutut, dan minta maaf pada Nona Pearl dan kemudian saya akan menyelesaikan masalah ini. Petik 2. Tidak mungkin. David, jangan puas dengan keuntungan kecil. Tidak akan baik bagi siapapun jika masalah ini meledak, gerutu Gunther. Memintanya untuk berlutut dan meminta maaf di depan umum. Ini tidak mungkin. Hal ini tidak hanya akan merusak reputasinya, tetapi juga akan merusak reputasi keluarga Daniel dan saudaranya di Springfield. Jika dia melakukan ini, orang pertama yang mencarinya adalah Morris. Morris menghargai reputasinya di atas segalanya. Jika dia berlutut, ini tidak hanya mewakili dirinya sendiri, tetapi seluruh keluarganya tergeletak. Maka jangan pernah berpikir untuk pergi hari ini. Panggil Morris untuk datang menjemputmu, kata David. Hari ini, dia ingin menjadi sombong sekali dan berdiskusi dengan Morris. Dia ingin membuat orang-orang yang tidak ingin menghormatinya mengerti bahwa mereka harus membayar harga untuk melakukannya. Dia dan Morris sama-sama anggota inti SCC, dan dia mengharapkan organisasi untuk menyelesaikan ini melalui mediasi. Meski begitu, dia juga merupakan anggota inti yang baru saja bergabung, sedangkan Morris adalah veteran SCC, jadi tidak menutup kemungkinan SCC masih akan memihak Morris. Namun, dia tidak takut. Dia baru saja bergabung dengan dua organisasi paling kuat di negara ini. Ini adalah waktu yang tepat untuk melihat apakah mereka bekerja. Itu bukan salahnya. Dia hanya mengikuti prosedur normal dan pihak lainlah yang sengaja menyebabkan masalah padanya. Dia adalah orang yang masuk akal, dan menurut aturan organisasi, organisasi akan tetap berpihak padanya. Dia akan menggunakan kesempatan ini untuk menunjukkan gengsinya di Springfield sehingga dia bisa menghabiskan sejumlah besar uang berikutnya dengan lancar. Setiap hari saya membuka mata dan berpikir tentang bagaimana menghabiskan uang. Saya tidak berpikir orang lain memiliki masalah yang sama dengan saya. David, jangan pergi terlalu jauh. Tidak baik bagimu untuk mendorongku terlalu keras. Bagaimanapun, Anda adalah orang luar, dan jika Anda ingin mendapatkan pijakan di Springfield, Anda tetap harus mengandalkan kekuatan lokal. Jadi, Anda lebih baik menunjukkan rasa hormat sehingga kedua belah pihak bisa keluar dari ini, saran Gunther. Aku akan memaksamu hari ini, dan apa yang bisa kamu lakukan? Turunkan mereka bertiga dan minta Morris datang dan jemput mereka, kata David santai. Begitu dia mengatakan itu, Wayne dan Gordon menyerang kedua pengawal Gunther secara bersamaan. Mereka berempati dengan cepat terlibat dalam perkelahian. Meskipun keduanya di sekitar Gunther tidak buruk, mereka masih agak jauh di belakang Wayne dan Gordon, yang telah melalui hidup dan mati di negara asing selama bertahun-tahun. Keduanya adalah master lini pertama tingkat atas dan mereka hanya terpilih lagi dari peringkat harimau.
Setelah hanya beberapa lusin gerakan, mereka menjatuhkan dua yang dibawa oleh Gunther ke tanah dan anak buah Gunther segera kehilangan kekuatan pertarungan mereka. Gunther tidak menyangka pihak lain begitu kuat. Mereka adalah orang-orang yang dipilihnya sendiri di ring tinju bawah tanah Morris. Jika mereka bisa dikalahkan begitu cepat, ini juga semakin menegaskan bahwa identitas David tidak bisa dianggap enteng. Dalam sekejap mata, hanya Gunther yang dibiarkan berdiri sendiri. David bangkit dan berjalan mendekat. David, apa yang kamu inginkan? Dengarkan aku, jika kamu benar-benar melakukan sesuatu padaku, maka keluarga Daniel akan bertarung sampai mati bersamamu. Saya menyarankan Anda untuk mempertimbangkan konsekuensinya, kata Gunther gugup. Sekarang, dia benar-benar takut David akan melakukan sesuatu padanya. Bertarung sampai mati ya. Dari saat Anda mulai memiliki ide tentang Nona Pearl, kami sudah memulai pertarungan ini. Sekarang, saya hanya akan menagih Anda beberapa bunga dari pertama. Petik 2. David selesai mengatakannya dan menamparkan muka Gunther. Tamparan. Dengan teriakan, Gunther terbang beberapa meter jauhnya. Beberapa gigi juga dikirim berlayar di udara. Tamparan David sangat berat. Separuh wajah Gunther langsung membengkak beberapa kali dan separuh giginya hampir copot. Dan adegan ini secara kebetulan dilihat oleh Lester Cox, yang baru saja mendorong pintu hingga terbuka. Sebagai tangan kanan Morris, Lester yakin dengan kekuatannya sendiri. Setelah menerima telepon dari Morris yang menyuruhnya membawa seseorang untuk memeriksa Gunther, dia datang sendiri. Menurutnya, jika dia tidak bisa menyelesaikannya, maka tidak ada gunanya membawa lebih banyak orang. Ketika Lester melihat Gunther terbang mundur setelah ditampar, Lester tidak membutuhkan alasan lagi karena dia langsung menabrak sisi David untuk meninjunya. Putra kedua Daniel terluka parah tepat di bawah hidungnya, bagaimana dia menjelaskannya kepada Morris jika dia tidak memberdayakan pihak lain. Bab 195. Kekuatan pikiran David sangat kuat. Saat Lester membuka pintu, dia sudah melihatnya. Dia juga berharap lawan akan bergegas untuk menyerangnya, tetapi ketika dia akan mengambil tindakan dan langsung menghancurkan lawan, Wayne dan Gordon dengan cepat memblokirnya dan menyerang Lester pada saat yang bersamaan. Keduanya telah bekerja bersama selama bertahun-tahun, dan dalam hal ini, mereka secara alami memiliki pemahaman diam-diam. Gordon menangkap setiap pukulan dan siap memblokir serangan Lester. Sementara itu, Wayne akan menyerang bagian bawah Lester dan melakukan sapuan kaki untuk menjatuhkan lawan. Lester akan meninju David, tetapi begitu dia sampai ke David, dua orang bergegas menyerangnya. Menghadapi serangan yang sangat terkoordinasi dari Wayne dan Gordon, Lester sama sekali tidak panik. Sambil meninju Gordon, ia juga mengangkat kaki kanannya untuk memblok tendangan Wayne. Berdebar, Wayne dan Gordon mundur dua langkah pada saat yang sama dan David mengulurkan tangan untuk menangkap mereka, menyebarkan momentum. Sementara itu, Lester dengan cepat meluncur mundur 5 atau 6 meter sebelum membentur dinding, menjatuhkan sebagian besar cat dari dinding dengan bunyi gedebuk. Darah menyembur keluar dari dada Lester dan perlahan mengalir keluar dari sudut mulutnya. Dia ceroboh. Lester memandang Wayne dan Gordon dengan kaget. Kekuatan masing-masing dari kedua orang ini setidaknya sama dengannya, belum lagi mereka berdua telah bergabung dan membuatnya lengah. Pertarungan barusan telah menyebabkan dia menderita luka serius. Aku tidak menyangka lawannya begitu kuat. Wayne dan Gordon sedikit terkejut melihat Lester berdiri bahkan di bawah serangan gabungan mereka berdua. Sudah begitu lama sejak mereka bertemu lawan di level yang sama dengan mereka. Jika mereka bekerja bersama, tidak ada yang akan menjadi lawan mereka selama mereka tidak bertemu orang-orang dari peringkat harimau. Sungguh luar biasa bahwa Lester bisa dengan cepat dan tidak langsung menangkap pukulan habis-habisan mereka dan masih berdiri. Bolehkah saya tahu siapa Anda dan mengapa Anda ingin menyakiti putra kedua Daniels? Tanya Lester, menenangkan darah yang berdesir di dadanya. Kamu siapa? Tanya David sambil memandang Lester. Saya Lester Cox. Saya sekarang bekerja untuk putra tertua Daniels, jawab Lester. Morris. Tepat. Lester. Cepat. Tolong, bantu aku. Gunther berjuang untuk berdiri dan berteriak pada Lester. Lester mengabaikannya. Saat ini,
dia bahkan berjuang untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Jika dua lainnya bergerak lagi, dia akan dirobohkan. Bahkan sebelum dia terluka, dia tidak bisa menang melawan dua lainnya, dan sekarang dia terluka, dia jelas bukan lawan mereka. Sekarang, dia hanya berharap nama Tuan Morris bisa memberikan tekanan pada pihak lain. Bagaimanapun, Morris bukanlah salah satu dari 4 talenta luar biasa di Springfield yang sia-sia. Tidak banyak orang yang berani tidak menghormatinya di Springfield. Siapa yang mengira David akan tersenyum, mengabaikannya, dan menoleh ke Gunther. Wayne dan Gordon segera mengerti dan bergegas ke Lester pada saat yang sama. Jantung Lester menegang sejenak, dan sebelum dia bisa berbicara, serangan keduanya mencapainya. Dia hanya bisa secara pasif membela diri sekarang. Mulut dan tubuhnya perlahan meluncur ke lantai. Saat ini, dia benar-benar kehilangan kemampuannya untuk bertarung. Gunther menyaksikan dengan ngeri saat Lester memuntahkan seteguk darah dan tersungkur ke tanah. Dia berlutut di depan David dengan ketakutan dan berkata dengan gemetar, Merlidel. Tolong seluangkan aku. Saya salah. Aku seharusnya tidak menyinggungmu. Dia benar-benar menyesalinya sekarang. Mengapa dia memprovokasi pertanda malapetaka ini tanpa alasan? Bahkan tangan kanan Morris, Lester, dikalahkan. Jadi apa yang akan terjadi padanya? Telepon Morris dan minta dia untuk menjemputmu, kata David kosong. Bab 196. Apa? Hubungi dia sekarang. Jika kamu tidak memanggilnya, aku hanya bisa memukulmu. Setelah David selesai berbicara, dia mengulurkan tangan dan bersiap untuk menamparkan wajah Gunther. Gunther sangat ketakutan sehingga dia mengulurkan tangannya untuk memblokirnya. Kemudian, dia dengan cepat berkata, oke. Aku akan meneleponnya sekarang. Aku akan meneleponnya sekarang. Setiap kali Gunther mengucapkan sepatah kata pun, dia tersentak kesakitan. Tamparan David barusan begitu keras hingga membuatnya trauma. Gunther mengeluarkan telepon dengan tangan gemetar dan memutar nomor Morris. Telepon tersambung, dan suara Morris datang dari seberang. Apa, Morris? Cepat, ayo selamatkan aku. Gunther menjawab dengan suara gemetar. Mulutnya sakit sekali. Setengah dari giginya ditampar oleh David, jadi akan mengherankan jika itu tidak sakit. Ada apa denganmu? Tidak bisakah kamu berbicara dengan jelas? Bukankah aku sudah menyuruh Lester membawa seseorang untuk membantumu? Apakah dia belum ada di sana? Morris bertanya melalui telepon. Gunther melirik David dan tidak tahu bagaimana harus menanggapi. David mengambil telepon dan berkata, Lester sudah tergeletak di tanah, jadi sebaiknya kamu datang dan menjemputnya sekarang. Jika kamu tidak datang, Gunther akan berakhir seperti dia juga. Gunther bergidik lagi ketika mendengar kata-kata David. Kamu siapa? Suara dingin Morris terdengar di telepon. Kamu akan tahu siapa aku ketika kamu datang. Aku akan menunggumu, kata David datar. Baik. Morris menutup telepon setelah dia selesai berbicara. David melemparkan telepon kembali ke Gunther dan berjalan kembali ke kursi di depan Pearl, menunggu Morris tiba. Apa yang terjadi barusan berakhir dengan sangat cepat. Sementara itu, Pearl belum sembuh sampai sekarang. Melihat penampilan Gunther yang tragis, dan Lester yang lemas dan muntah darah di mana-mana, Pearl juga sedikit takut. Pada akhirnya, dia adalah seorang wanita dan itu adalah pertama kalinya dia melihat adegan berdarah seperti itu. Liddell, kenapa kita tidak pergi dulu? Pearl menyarankan sambil memijat bahu David. David mengulurkan tangan dan menepuk bahu Pearl. Dia menghibur, jangan takut, Nona Pearl, saya di sini. Mereka tidak bisa melakukan apapun padaku. David juga mengeluarkan ponselnya dan mengirimi Bill pesan. Dia bertanya pada Bill tentang Morris. Bill mengira David mencoba membunuh Morris karena Morris sebelumnya menargetkannya dalam obrolan grup. Dia memberitahu David bahwa keluarga Morris cukup kuat di Springfield, tetapi masih jauh dari beberapa keluarga bangsawan sejati. Orang yang mendukung Morris adalah bos SCC lain yang agak berkonflik dengan bos besar, Clinton. Itulah sebabnya Morris juga berselisih dengan mereka. Selain itu, Morris kejam. Dia akan menemukan cara untuk membunuh atau melukai siapapun yang merupakan musuhnya bahkan sebelum mempertimbangkan untuk menyerah.
Oleh karena itu, dia telah menyinggung banyak orang di Springfield, tetapi karena kekuatan dan dukungannya sendiri yang kuat, dia masih dapat hidup dengan bebas hingga hari ini. David memberitahu Bill tentang acara hari ini. Ini mengejutkan Bill. Dia kemudian meminta David untuk memberitahu alamatnya dengan cepat. Dia juga mengatakan kepada David untuk tidak impulsif dan menunggu dia datang. Dari sudut pandang Bill, Springfield adalah basis Morris, dan sulit untuk mengatakan apakah David, orang luar, dapat mengalahkan Morris, tiran lokal. David adalah orang yang disebutkan oleh bos besar Clinton, jadi dia harus melaporkan ini. Jika tidak, jika David benar-benar bertabrakan dengan Morris, maka itu akan menjadi bentrokan yang akan membuat kedua belah pihak terluka. Sangat sulit untuk menentukan apa hasil dari ini. Bab 197. David duduk di kursi dan memejamkan mata, menikmati pijatan Pearl sambil menunggu Morris tiba. Tidak peduli apakah Bill datang atau tidak. Dia sama sekali tidak takut pada Morris bahkan jika dia tidak mendapat bantuan Bill. Sekarang, dia bukan lagi David yang baru saja menemukan sistemnya. Saat itu, dia tidak punya dasar dan harus berhati-hati dalam segala hal yang dia lakukan, karena takut ketahuan oleh kekuatan besar. Namun, sekarang dia telah berhasil bergabung dengan dua organisasi paling kuat di negara ini. Dengan mereka mendukungnya, dia tidak akan takut pada Morris selama dia tidak melanggar aturan dan peraturan organisasi. Selain itu, David juga tidak takut dengan orang-orang di belakang Morris. Meskipun Morris adalah salah satu dari 4 talenta luar biasa di Springfield dan seorang veteran SCC, dia masih sangat kurang dibandingkan dengan Satuan Tugas Khusus dan Falcon. Kedua belah pihak tidak berada pada level yang sama sekali. Tidak lama kemudian, pintu kamar pribadi didorong terbuka lagi. Kali ini, orang pertama yang masuk adalah pria jangkung dengan wajah tembem. Dia diikuti oleh beberapa orang yang tampak seperti master. Pemimpinnya secara alami adalah Morris, putra tertua Daniels di Springfield, salah satu dari 4 talenta luar biasa, dan juga tokoh utama SCC. Pada pandangan pertama, David mengira Morris adalah tipe orang dengan anggota tubuh yang berkembang dan pikiran yang sederhana. Tetapi bagaimana dia bisa menjadi orang yang tidak berotak jika dia bisa menjadi salah satu dari 4 bakat luar biasa dan anggota inti SCC Springfield. Setelah Morris masuk, dia melirik situasi di kamar pribadi. Lester sudah pingsan saat berbaring di sudut. Setengah dari wajah Gunther sangat bengkak dan dia berlutut di tanah sambil merasa tersesat. Di sisi yang berlawanan, seorang pemuda sedang duduk di kursi sementara 3 orang berdiri di belakangnya. Di antara mereka, seorang wanita muda sedang memijat bahunya. Setelah Morris dan yang lainnya masuk, seseorang di belakangnya pergi untuk memeriksa kondisi Lester dan kemudian melaporkan, Morris, Lester hanya pingsan dan nyawanya tidak dalam bahaya, tapi dia seharusnya terluka parah. Bawa dia ke rumah sakit, perintah Morris, suaranya agak kasar. Diterima. Kemudian, 2 orang datang dan membawa Lester keluar dari kamar pribadi sebelum mengirimnya ke rumah sakit. Ketika Gunther melihat Morris masuk, dia berdiri dan berjalan di depan Morris sebelum berteriak, Morris. Tanpa diduga, Morris melirik Gunther, menendangnya dengan keras, dan memarahi, dasar sampah. Anda benar-benar mempermalukan Daniels. Petik 2. Gunther terhuyung mundur setelah dia ditendang oleh Morris. Kemudian, dia duduk di tanah dengan wajah bingung. Morris tidak ingin melakukan apapun pada Gunther. Dia bahkan tidak berusaha terlalu keras dengan tendangan itu, jika tidak dia akan menempatkan Gunther di ambang kematian dengan satu tendangan itu. Saat dia masuk, dia melihat Gunther berlutut di tanah, dan ini membuatnya sedikit marah. Sebaliknya, dia tidak akan mengatakan apa-apa jika Gunther terbaring di tanah seperti Lester. Lagi pula, dia tidak sekuat itu, jadi mau bagaimana lagi? Paling tidak, dia tidak akan mempermalukan Daniels. Jika tersiar kabar bahwa Gunther berlutut di depan orang luar, bagaimana dia bisa terus menunjukkan wajahnya? Bagaimana Daniels menunjukkan wajah mereka di sekitar orang lain? Setelah Morris melakukan ini, dia berjalan perlahan ke arah David, duduk, dan menatap David dengan cermat. Dia belum pernah melihat pemuda ini sebelumnya. Sejauh menyangkut Springfield,
dia pasti akan mengenal siapapun yang semudah ini sementara masih cukup mampu untuk dibawa ke meja. Karena itu, dia yakin pemuda itu bukan penduduk asli Springfield. Orang luar yang berani menyentuh Daniels di Springfield. Betapa beraninya. Selanjutnya, dia juga bertindak begitu ceroboh. Bahkan jika David adalah seekor naga, dia masih harus merendahkan dirinya ketika dia berada di Springfield. Sementara Morris menatap David, David juga menatap Morris. Selain besar dan tampak garang, tidak ada yang istimewa darinya sama sekali. Putra tertua legendaris dari Daniels, bos inti SCC, dan salah satu dari 4 talenta luar biasa Springfield terlihat seperti ini. Hal ini membuat David sedikit kecewa. Menurutnya, orang seperti ini seharusnya memegang kipas lipat dengan sikap yang menarik saat menasihati orang lain. Kamu siapa? Mengapa Anda ingin bertindak melawan Daniels? Saya harap Anda dapat memberi saya penjelasan yang masuk akal, jika tidak, konsekuensinya akan lebih serius daripada yang Anda bayangkan, kata Morris kepada David dengan suara kasar. Meskipun suaranya agak kasar, itu masih bisa membuat orang merinding. David tidak menjawab pertanyaan Morris. Sebaliknya, dia berkata, "Kamu adalah Morris, iya. Gunther menangguhkan proyek saya dan mencoba menggunakan kekerasan untuk tidak menghormati orang-orang di sekitar saya. Apakah Anda tahu itu? Jika dia menangguhkan proyek Anda, itu berarti proyek Anda harus ditangguhkan dan jika dia tidak menghormati orang-orang Anda, itu berarti mereka pantas mendapatkannya. Ini bukan alasan mengapa Anda harus memukulinya dan memaksanya untuk berlutut," kata Morris sebenarnya. David ingin tertawa ketika mendengar itu. Tidak ada gunanya berdebat dengan orang seperti itu. Nama saya David Liddell dan saya telah memukul dan memarahi orang-orang Anda. Orang yang berlutut padaku masih berdiri, dan orang yang tidak berlutut terbaring di tanah. Apa yang bisa kamu lakukan untuk itu? David tersenyum saat mengatakan ini sambil menatap Morris. David Liddell, nama itu agak familiar. Morris berusaha keras untuk mengingatnya. Sepertinya anggota inti terbaru yang baru bergabung dengan SCC beberapa waktu lalu bernama David Liddell. Dan pria bernama David ini juga telah mengalahkan Zachary, salah satu dari 8 petarung hebat dari fraksi T. Ada banyak keributan di SCC dan banyak orang ingin melihat siapa David. Apakah kamu David yang ditambahkan Bill? Tanya Morris. Ya, tidak heran kamu berani meremehkan Daniels. Keluarga Daniels di Springfield memang sedikit lebih buruk daripada keluarga Quinn di ibu kota. Jadi jika Anda berani memandang rendah keluarga Quinn, maka Anda secara alami akan memandang rendah keluarga Daniel. Namun, Anda sepertinya lupa di mana Anda berada. Petik 2. Tentu saja, aku tahu di mana ini. Ini Springfield, tapi lalu kenapa? David berkata dengan acuh tak acuh. Baik, David, hari ini aku ingin melihat apa yang hebat darimu, orang yang berani menantang Zachary. Morris berdiri dan berkata dengan keras. Suara keras bergema di seluruh ruangan. David benar-benar mengabaikan dia dan keluarga Daniel dengan mengatakan itu. Jadi, apa yang dapat Anda lakukan terhadap saya bahkan jika saya tidak menghormati orang-orang Anda di wilayah Anda? Ini hanyalah penghinaan terbesar baginya. Morris sudah lama tidak bertemu dengan orang yang begitu arogan. Hari ini, dia akan menguji David tidak peduli apa untuk melihat apakah dia benar-benar sekuat yang dikatakan rumor. Jika David tidak sebaik yang diharapkan, Morris tidak akan ragu untuk melumpuhkannya. Namun, David tetap bergeming. Dia ingin melihat apa yang akan dilakukan Morris. Apakah dia akan menggunakan kekerasan? Dia merasa bahwa dia bisa menjatuhkan mereka semua. Hanya lelaki tua yang berdiri di samping Morris yang sedikit lebih kuat di antara orang-orang yang dibawa Morris, tetapi dia mungkin mirip dengan Paul dan dia hampir tidak memiliki kekuatan untuk memasuki peringkat harimau. Jika dia benar-benar mengambil tindakan dan menggunakan kekuatan penuhnya, dia akan mampu menjatuhkan lelaki tua itu dalam 3 gerakan paling banyak. Sementara itu, jika Morris menggunakan kekuatan di belakangnya untuk menekan East League International, dia hanya bisa mengungkapkan sedikit identitasnya sebelum membiarkan organisasi menekan Daniels. Bab 198. Orang-orang di belakang Morris siap menyerang kapan saja. Selama Morris memberi mereka perintah, mereka akan langsung menjatuhkan David.
Wayne dan Gordon juga berjalan dari belakang David ke depan dengan ekspresi serius di wajah mereka. Pihak lain tidak lemah, dan mungkin ada pertempuran yang sulit di tangan mereka. Bagaimanapun, mereka harus melindungi David, yang merupakan tugas mereka sebagai pengawal. Ketika mereka berada di luar negeri, mereka bahkan bisa mengorbankan hidup mereka dalam hujan peluru demi keselamatan majikan mereka, apalagi dalam adegan sekecil itu. Morris berdiri dan menatap David. Awalnya dia ragu, tapi sekarang dia tidak peduli lagi. Dia akan menjatuhkan David terlebih dahulu sebelum dia memutuskan apapun. Bahkan jika Clinton berada di belakang David, dia sendiri bukannya tanpa dukungan. Dia harus mengembalikan prestise Daniels terlebih dahulu, jika tidak, akan sulit untuk membuat orang menghormatinya jika dia membiarkan David pergi hari ini. Jika David bisa melawan Zachary dan masih berdiri di sini utuh, dia bukan karakter yang sederhana, tidak peduli apakah dia menang atau kalah. Saat ini, hanya David yang masih duduk di kursi dengan ekspresi yang agak acuh tak acuh. Dia ingin melihat apa yang akan dilakukan Morris. Jika pihak lain mengambil tindakan, dia akan langsung menjatuhkan semuanya. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dia adalah orang yang benar. Setelah bergabung dengan dua organisasi besar dan dengan cermat membaca aturan dan peraturan organisasi, serta wewenang dan kewajiban, David membuat moto untuk dirinya sendiri. Dengan keadilan di sisinya, dia bisa pergi kemana saja. Dia tidak akan mengambil inisiatif untuk menyinggung orang lain, tetapi jika orang lain berani menyinggung perasaannya, maka itu berarti mereka bosan hidup. Meskipun Pearl sedikit gugup, dia terus memijat bahu David. Dia percaya bahwa David akan menangani semuanya dengan sempurna. Tepat ketika kedua belah pihak mencabut pedang dan akan memulai, sebuah suara memecah kedamaian di ruang pribadi. "Hentikan, Morris!" Bill masuk dengan cepat, terengah-engah. Melihat bahwa tak satu pun dari mereka bergerak, dia merasa lega. Untungnya, dia berhasil datang tepat waktu. Jika pertarungan pecah, akan sulit untuk mengakhirinya dengan damai. Selama belum ada yang bertindak, masih ada ruang untuk bernegosiasi. Morris tidak perlu menoleh ke belakang untuk mengetahui siapa orang itu. Antek Clinton, Bill, adalah salah satu anggota inti SCC, sama seperti dia. "Bill, bahkan jika kamu di sini hari ini, kamu tidak bisa menghentikanku." David berani memandang rendah keluargaku. Mereka yang berani tidak menghormati keluarga saya harus siap menjadi cacat oleh saya. Tapi jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan dia mati di sini, kata Morris tanpa menoleh ke belakang. Nada suara Morris sangat arogan seolah-olah David ada di talenannya dan dia bisa melakukan apa saja padanya. Ketika David mendengar kata-kata Morris, dia tersenyum dan berkata, "Morris, bukankah kamu terlalu percaya diri? Apakah Anda pikir Anda bisa melakukan apa saja untuk saya? Aku benar-benar tidak peduli denganmu. Bill, jangan khawatir tentang apa yang terjadi hari ini. Aku ingin melihat apa yang bisa dia lakukan padaku. Kalian berdua, tolong mundur selangkah. Kita semua adalah anggota inti SCC. Jika Anda melakukan ini, Anda akan menjadi bahan tertawaan. Tidak peduli siapa yang menang atau kalah, itu akan menjadi kerugian besar bagi SCC." Bill melangkah maju untuk membujuk mereka. Dia juga tahu bahwa tidak akan mudah bagi keduanya untuk berhenti. Dia mengenal Morris dengan sangat baik dan mengerti bahwa Morris menghargai prestisenya lebih dari apapun. Dia kejam dan tanpa ampun, ditambah dia pasti akan membalas dendam setiap kali dia dianiaya. Hari ini, David tidak menghormati dia dan keluarganya, jadi dia pasti akan bergerak untuk mengembalikan harga dirinya. Di matanya, tidak ada kata terlambat untuk membalas dendam. Di sisi lain, meskipun David hanya pernah berinteraksi singkat dengan Morris, apakah seseorang yang berani berhadapan langsung dengan Zachary akan menjadi pengecut? Pada akhirnya, ini bukan kesalahan David. Itu semua karena Gunther, kekecewaan Morris terhadap seorang saudara. Bill sudah lama menduga bahwa kemungkinan besar David adalah keturunan keluarga bangsawan yang tersembunyi. Bab 199. Tak satu pun dari orang-orang ini yang mudah dihadapi. Namun, Bill tidak berdaya. Bos besar baru saja berbicara, dan dia menyuruhnya untuk menghentikan kedua orang ini dan tidak membiarkan mereka mengambil tindakan lebih jauh sekarang.
Karenanya, dia hanya bisa menggigit peluru. Bill juga jelas tentang kekhawatiran bos besar. Janji 10 tahun antara bos besar, Lorraine, dan Stan akan datang, yang sangat penting baginya. Bahkan dia mengabdikan diri untuk masalah ini selama periode ini. Jika David dan Morris bertarung saat ini, itu pasti akan memicu serangkaian reaksi. David adalah orang yang dia sebutkan untuk bergabung dengan inti SCC, dan dia juga sangat membantu untuk penunjukan Bill selama 10 tahun. Karena itu, Bill pasti tidak akan tinggal diam. Ini pasti akan menciptakan celah dengan orang-orang di belakang Morris, dan dia juga perlu menggunakan semua kekuatan SCC untuk berurusan dengan fraksi T dan Stan. Pada saat kritis ini, bos besar pasti tidak ingin menimbulkan masalah tambahan dan memulai konflik di dekat rumah. Bill, Anda juga mendengar bahwa dia tidak hanya tidak menghormati keluarga saya, tetapi dia juga tidak menghormati saya. Apakah Anda pikir Anda bisa menghentikan ini hari ini? Morris berkata dengan suara tegas. Dia berada di ambang terbang ke dalam kemarahan sekarang. Melihat situasi di luar kendali, Bill dengan cepat berkata, Morris, biarkan bos memutuskan apa yang harus dilakukan. Bagaimana menurutmu? Setiap orang adalah anggota manajemen SCC dan melakukan sesuatu akan mempengaruhi persatuan kita. Dia berharap dengan menyebut beberapa bos, dia akan menenangkan Morris. Aku akan menyerahkannya kepada bos setelah aku melumpuhkannya. Dapatkan dia. Begitu Morris selesai berbicara, dua orang bergegas keluar dari belakangnya ketika Wayne dan Gordon juga naik untuk menemui mereka. Pada saat itu, mereka berempat terlibat perkelahian. Berdebar, 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 suara pukulan dan tendangan tiba-tiba bergema di seluruh ruangan pribadi. Kamu, Bill mendidih dari tindakan Morris. Dia datang terburu-buru dan dia tidak membawa siapapun bersamanya. Karena itu, dia tidak bisa menghentikan tindakan Morris yang sama sekali tidak masuk akal dan hanya bisa menonton dengan diam. Mereka berempat bertarung dan untuk sesaat, sulit untuk mengatakan siapa pemenangnya. Morris menjalankan ring tinju bawah tanah di Springfield, dan dia telah merekrut banyak ahli dari dalam dan luar negeri. Kali ini, dia hanya membawa sebagian dari mereka. Namun, kedua belah pihak sama-sama kuat. Namun, Wayne dan Gordon masih memiliki keuntungan tertentu. Morris melihat bahwa orang-orangnya lambat untuk mengalahkan pihak lain dan mereka masih dalam posisi yang kurang menguntungkan, maka dia mengedipkan mata pada orang-orang di belakangnya. Segera, dua orang lagi naik untuk bergabung dalam pertarungan. Wayne dan Gordon sedikit lebih unggul sekarang, tetapi setelah dua lainnya bergabung dalam pertarungan, mereka kalah. Namun, mereka tiba-tiba mengubah gaya bertarung mereka dan mereka benar-benar melepaskan hambatan mereka. Sekarang, mereka tidak bertahan, tetapi fokus pada pelanggaran. Gaya bertarung meriam kaca semacam ini membuat lawan babak belur meskipun dua orang lagi telah bergabung dengan mereka. Tentu saja, dua orang di pihak David juga terluka parah. Bagaimanapun, perbedaan kekuatan antara semua orang sangat kecil, mereka semua berada di puncak piramida pertempuran. Karena itu, Wayne dan Gordon bisa menang karena akumulasi pengalaman mereka setelah bertahun-tahun hidup dan mati di luar negeri. Bab 200. David melihat kedua belah pihak yang bertarung, dan wajahnya berangsur-angsur menjadi suram. Meskipun gerakan fatal mereka menyebabkan pihak lain menjadi bingung, Wayne dan Gordon tidak dapat menahan pertarungan untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, ada 4 orang di sisi yang berlawanan dan kekuatan mereka tidak jauh lebih buruk dari mereka. Seperti kata pepatah, ada kekuatan dalam jumlah. Jika ini terus berlanjut, Wayne dan Gordon akan segera dikalahkan. Dia mengulurkan tangan dan menepuk tangan Pearl di bahunya dan berkata, Nona Pearl, mundur. Mutiara segera mengerti. Dia menghentikan pijatannya, mundur beberapa langkah, dan menatap David dengan gugup. David, sudah kubilang ini Springfield, bukan tempat di mana kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Jika Anda bersujud kepada saya dan meminta maaf, saya hanya akan mengambil kedua tangan Anda dan bukan nyawa Anda, kata Morris sambil tersenyum. Sepertinya dia yakin akan menang. David memandang Morris, yang memiliki senyum di wajahnya, dan berkata, saya harap Anda masih bisa tertawa nanti. Begitu dia selesai berbicara,
auranya langsung meledak. Dia melompat melewati meja di depannya dan meraih Morris dengan satu tangan. Morris bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Dia hanya merasakan sesak di dadanya saat dia menghadapi kekuatan David yang seukuran gunung, yang membuatnya sangat tidak nyaman. Pada saat ini, David telah bergerak ke arahnya dan meraih lehernya dengan satu tangan. Pria tua yang berdiri di sebelah Morris segera mendorong Morris ke samping dan kemudian berdiri di posisi Morris beberapa saat yang lalu. Dia melipat tangannya di depannya, siap untuk menahan serangan David. Awalnya David ingin menangkap Morris terlebih dahulu, namun kini setelah rencananya dirusak oleh orang tua itu, kekuatannya kembali meletus dan ia meninju lengan lawan yang bersilang di depannya. Berdebar, suara keras terdengar di telinga semua orang di ruang pribadi. Bahkan keempat orang yang bertarung di sebelahnya berhenti berkelahi dan menoleh ke arah David. David meninju lengan lelaki tua itu. Kekuatan besar menyebabkan lengan lelaki tua itu terbelah saat pukulan itu menembus pertahanannya. Pihak lain hanya merasakan ledakan kekuatan menyerangnya. Dia adalah seorang Tiger Ranker namun dia tidak bisa menahan ini sama sekali. Dia hanya bisa membiarkan kekuatan yang kuat ini mendorong lengannya menjauh dan menyerang dadanya. Kemudian, tubuhnya tanpa sadar terbang mundur. Pria tua itu terbang lebih dari 10 meter setelah David meninjunya. Dia membanting ke dinding sebelum menyemburkan seteguk darah. Kemudian, kedua tangannya tergeletak lemah di sisinya. Dia menatap David, yang masih berbaring di meja di seberangnya, dengan ngeri. Pukulan itu begitu kuat sehingga tidak hanya mematahkan tangannya tetapi juga mematahkan beberapa tulang rusuknya. Pemuda ini terlalu kuat. Dia adalah master peringkat harimau yang telah sangat terkenal selama bertahun-tahun. Bahkan jika dia tidak lagi di puncaknya karena usianya, dia masih di peringkat harimau. Dia bisa dengan mudah melumpuhkan 4 master tingkat puncak kelas 1 yang bertarung di sebelahnya tanpa menggunakan semua kekuatannya. Meskipun master puncak kelas 1 hanya selangkah lagi dari peringkat harimau, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk melawan balik dalam menghadapi peringkat harimau yang sebenarnya. Batas master peringkat harimau adalah bahwa dalam kondisi normal, mereka tidak akan takut dengan serangan senjata api biasa. Namun, master puncak kelas 1 tidak bisa begitu riang. Ini adalah perbedaan kekuatan di antara mereka. David menjabat tangannya, melompat dari meja, dan duduk kembali di kursinya. Dengan itu, dia kembali menjadi tenang lagi. Dia bertindak seolah-olah dia bukan orang yang mengambil tindakan beberapa saat yang lalu. Pearl muncul lagi dan terus memijat bahunya. David akan selalu bersikap acuh tak acuh apapun yang terjadi, dan ini membuat Pearl sedikit kecanduan padanya. Seperti inilah seharusnya bidikan besar yang sebenarnya. Langit bisa jatuh di depannya dan dia masih tidak mau memejamkan mata. Semua orang di ruangan itu menatap David dengan ngeri. Tentu saja, Morris adalah orang yang paling berjuang untuk menerima ini. Kal tua adalah seseorang yang bertarung bersama kakeknya di masa lalu. Dia sudah melewati pangkat prajurit kelas 1 dan memasuki peringkat harimau. Senjata api biasa hampir tidak bisa melukainya lagi. Kal tua telah melindungi Morris selama bertahun-tahun dan dia juga telah memecahkan banyak masalah untuk yang terakhir. Bahkan bisa dikatakan bahwa Old Kal telah berkontribusi besar terhadap kemampuannya untuk menjadi salah satu dari 4 talenta luar biasa di Springfield.